Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran tematik. Mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan perlindungan Allah dan bimbingan dari Allah sehingga kita tetap sehat, bersemangat di dalam belajar. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran ini, yaitu pembelajaran tema 1, subtema 1, yaitu organ gerak tubuh hewan dan manusia. Tujuan pembelajaran ini adalah 1. Melalui teks bacaan organ gerak, siswa dapat menemukan ide pokok atau gagasan utama di dalam teks dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati gambar alat gerak, siswa dapat menjelaskan alat gerak manusia dan hewan dengan benar. Anak-anak, apa itu paragraf utama? Paragraf utama adalah ide pokok dari suatu paragraf. Paragraf terdiri dari deduktif dan induktif. Lalu paragraf deduktif itu apa? Paragraf deduktif itu ide pokok yang berada di depan. Kemudian paragraf induktif yaitu ide pokok yang berada di akhir. Coba simak bacaan berikut. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan pindah tempat atau perubahan posisi. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai bagian tubuh atau seluruh tubuh. Lalu mana ide pokok dari bacaan di atas? Coba kita lihat. Nah, ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu ide pokoknya. Maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Jadi kalim ide pokoknya berada di depan. Nah, gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Coba, sistem gerak manusia adalah tulang dan otot. Tulang disebut alat gerak pasif karena tidak bisa bergerak sendiri. Lalu otot disebut alat gerak aktif karena yang menggerakkan tulang itu adalah otot. Maka otot disebut alat gerak aktif. Nah, sekarang fungsi tulang adalah 1. Tempat melekatnya otot. Jadi tulang-tulang kita itu adalah tempat melekatnya otot atau daging kita. Kemudian yang kedua adalah melindungi organ dalam manusia. Seperti tulang dada itu melindungi jantung, hati kita, paru kita. Itu organ pokok kita itu. Kemudian tulang air mata itu melindungi mata kita dan sebagainya. Ini organ-organ pokok manusia. Itu dilindungi oleh tulang. Kemudian yang ketiga, membentuk rangka tubuh. Kalau tidak ada tulang, maka tubuh kita akan melimpul seperti kain atau seperti sarung begitu, karena tidak ada tulang. Tapi tulang itu
tulangnya besar, tinggi, itu kita akan besar juga tinggi. Tapi kalau tulangnya pendek atau bentuk rangka tubuh kita itu pendek, maka kita akan pendek. Kemudian yang selanjutnya tempat pembentukan sel darah merah. Di tulang sumsum itu adalah tempat memproduksi sel darah merah. Nah, sekarang fungsi otot. Fungsi otot adalah menggerakkan tulang. Seperti tadi, karena otot itu disebut alat gerak aktif, yang menggerakkan tulang itu adalah otot kita. Kemudian yang kedua mempertahankan postur atau posisi tubuh. Jadi postur tubuh kita itu besar atau postur tubuh kita bagus. Kalau terlalu gemuk kan biasanya itu besar. Terus posisi tubuh kita itu tergantung otot kita. Seperti orang yang stroke itu karena ototnya kan itu ada penyumbatan di otot, maka dia tidak bisa, kadang miring dan sebagainya. Kemudian mengatur saluran sistem tubuh. Ini otot itu untuk mengalirkan sari-sari makanan itu ke seluruh tubuh ya. Menyalurkan kalau kita minum obat misalnya, itu disalurkan ke seluruh tubuh. Mana daerah yang sakit disalurkan oleh otot kita. Nah, otot itu tersusun dari apa? Tersusun dari inti sel, kemudian serabut otot, kemudian otot atau daging. Jadi dari inti sel, kemudian ke serabut menjadi serabut otot, dan menjadi otot atau daging. Nah, sekarang organ gerak hewan. Sapi itu bergerak menggunakan 4 kakinya, 2 di depan dan 2 di belakang. Kemudian kelinci itu bergerak menggunakan 2 kaki depan dan yang pendek dan 2 kaki belakang yang panjang untuk melompat. Kata amfibi ini bergerak menggunakan 2 kaki di depan dan 2 kaki belakang yang panjang. Sendi di kaki memudahkan untuk melompat. Ini kata. Ikan Pisces ya, bergerak menggunakan sirip dan ekornya dan bernapas menggunakan insang. Kemudian ular Leptilia bergerak secara melata menggunakan tubuhnya yang lentur karena tersusun dari ruas-ruas tulang. Hewan vertebrata itu hewan yang tidak bertulang. Kupu kupu-kupu itu bergerak dengan sayapnya, tipis tapi cukup kuat melekat di tubuhnya. Kemudian ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakelnya berada di dekat mulut, seperti sirip tapi panjang ya. Dan siput Mollusca bergerak menggunakan otot tubuhnya yang lunak dan berlendir yang memudahkan berjalan. Ini siput atau bekecot. Nah, anak-anak, setelah saya jelaskan, mari anak-anak menjawab pertanyaan ini. Saya harapkan tugas ini dikirimkan kembali melalui grup ya. Sekali lagi melalui grup 52. Sebab saya nanti ngerekapnya dari grup ya. Usahakan jangan sendiri-sendiri japri ke Ustadz sendiri, lewat grup ya, biar nanti saya ngeceknya lebih mudah. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan kita tetap semangat, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh, solihah, dan menjadi anak yang cerdas yang akan berguna bagi bangsa dan negara, orang tua dan agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.